Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi mengenai Network Address Translation atau NAT pada IP versi 6. Saya Ade Masari dengan NPM 247820667 dari kelas TRI 4C sebagai pemateri pertama sekaligus moderator, dan rekan-rekan saya. Saya Anissa Olivia dengan NPM 2478269. Saya Devi Migia Putri dengan NPM 2478272. Saya Okta Erlisa dengan NPM 24782090. Baik, langsung saja ke materi yang pertama di 601. Why should I take this module? Jadi mengapa kita perlu mempelajari modul ini? Jadi alamat IP versi 4 itu menggunakan 32 bit, sehingga secara teori hanya tersedia sekitar 4,3 miliar alamat IP. Dan pada tahun 1980-an, jumlah tersebut dianggap sangat banyak. Namun, seiring berkembangnya teknologi seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, perangkat IoT dan internet, jumlah IP versi 4 menjadi tidak mencukupi. Karena itulah dikembangkan IP versi 6 yang memiliki alamat tujuan lebih banyak. Namun hingga saat ini sebagian besar jaringan masih menggunakan IP versi 4 atau kombinasi IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, oleh sebab itu dibuatlah NAT atau Network Address Translation untuk membantu menghemat penggunaan IP versi 4 publik. Jadi masalah utama IP versi 4 ini adalah jumlah alamatnya terbatas, dan saat ini miliaran perangkat itu membutuhkan akses internet sehingga alamat publik tidak cukup. Nah, sebagai solusi dibuatlah NAT. Jadi NAT ini memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat IP publik secara bersamaan sehingga IP versi 4 dapat digunakan lebih efisien. Jadi intinya masalah yang ditemukan itu IP versi 4 habis dan solusinya adalah NAT. Jadi untuk menghemat alamat IP versi 4. Selanjutnya 602. What will I learn di sini? Jadi di sini judul modulnya NAT for IP versi 4, dan tujuannya untuk mengkonfigurasi layanan NAT pada router yang berada di tepi jaringan atau edge router sehingga penggunaan IP versi 4 lebih efisien. Karena setelah kita mempelajari modul ini, kita diharapkan mampu yang pertama memahami konsep NAT, lalu memahami jenis-jenis NAT, mengkonfigurasi NAT menggunakan CLI Cisco, dan yang terakhir mengetahui kapan menggunakan static NAT, dynamic NAT maupun PAD. Selanjutnya 61 di sini NAT karakteristik. Adapun tujuannya 61 tujuannya untuk menjelaskan fungsi dan karakteristik NAT. NAT ini adalah teknologi yang digunakan oleh router untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik atau sebaliknya. Nah, dengan NAT, perangkat yang menggunakan IP privat tetap dapat mengakses internet. Selanjutnya di sini 611 IP versi 4. IP versi 4 privat address space. 611 IP versi 4 privat address space. Jadi di sini karena alamat IP publik terbatas, maka digunakan alamat IP versi 4 privat sesuai standar RFC 1918. Dan alamat privat ini tidak dapat digunakan langsung di internet. Rentangnya di sini ada A, yang kelas A itu range-nya 10.000 sampai 10.255.255.255. Dan B itu rentangnya dari 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Sedangkan yang kelas C 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Jadi alamat privat ini hanya digunakan dalam jaringan lokal, misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Dan alamat ini tidak bisa langsung digunakan
di internet karena itu dibutuhkan NAT agar alamat privatnya bisa diterjemahkan menjadi alamat publik. Nah, contohnya di sini ada laptop. Laptop kita memiliki IP 192.168.110 dan IP ini hanya dikenal di jaringan rumah. Saat membuka Google, router atau menggantikan menjadi IP publik, misalnya 103 dan seterusnya. Dan inilah fungsi NAT. Selanjutnya 612 what is NAT? Jadi di sini NAT ini menerjemahkan alamat privat menjadi alamat publik. Dan hal ini memungkinkan perangkat dengan IP privat mengakses internet. Satu alamat IP publik bahkan dapat digunakan oleh ratusan hingga ribuan perangkat. Intinya seperti itu. Next sedikit. Nah, di sini di sebelah kiri itu terdapat jaringan internet yang menggunakan IP private address space. Lalu di sebelah kanan terdapat internet yang menggunakan IP publik. Dan di tengah terdapat router NAT. Nah, router inilah yang bertugas mengubah alamat privat menjadi alamat publik. Dan lanjut ke 613. How NAT works. Jadi di sini cara kerja NAT. Yang pertama itu komputer mengirim paket ke internet. Lalu router menerima paket tersebut dan router mengganti alamat IP privat menjadi alamat IP publik. Selanjutnya, server internet membalas ke alamat IP publik dan router mengembalikan alamat tersebut menjadi alamat privat sehingga paket sampai ke perangkat yang benar. Contohnya di sini laptop 192.168.1.5 ingin membuka Google dan router NAT mengubah menjadi 36.80.110. Google membalas ke 36.80.110 dan router mengubah kembali menjadi 192.168.1.5 sehingga laptop menerima balasannya. Next ke 614 NAT terminologi. Jadi bagian ini ada 4 istilah. Yang pertama ada inside lokal atau alamat IP privat perangkat di dalam jaringan. Contohnya 192.168.10.1. Lalu yang kedua ada inside global, yakni alamat publik yang dipakai perangkat setelah diterjemahkan ke NAT. Contohnya 209.165.200.226. Lalu yang ketiga ada outside lokal. Outside lokal adalah alamat perangkat luar menurut jaringan lokal dan biasanya sama dengan outside global. Selanjutnya yang terakhir ada outside global, yakni alamat publik asli perangkat di internet, misalnya server Google. Selanjutnya 615 check your understanding. Ini bagian ini adalah bagian yang ada beberapa soal yang perlu kita kerjakan yang bertujuan menguji pemahaman mengenai karakteristik NAT sebelum masuk ke pembahasan jenis-jenis NAT. Terus kita next ke 62. Di 62 jenis-jenis NAT ada 3, yakni yang pertama ada di 621. 621 ada static NAT. Static NAT ini menggunakan pemetaan satu alamat privat menjadi alamat publik. Nah, mapping dibuat oleh administrator dan bersifat tetap. Contohnya 192.168.10.10 dan menjadi 209.165.200.226. Selalu seperti itu. Jadi static NAT ini cocok untuk web server, mail server, FTP server, CCTV, atau server perusahaan karena alamat publiknya harus tetap. Dan kelebihan dari static NAT ini alamatnya tetap dan mudah diakses dari internet, sedangkan kekurangannya itu butuh banyak IP publik dan kurang efisien. Selanjutnya 622 ada dynamic NAT. Dynamic NAT ini menggunakan kumpulan atau pool alamat publik. Jadi saat perangkat ingin mengakses internet, router memberikan alamat publik yang masih tersedia. Contohnya pool 209.165.200.226, lalu 209.165.200.227 dan 209.165.200.228.
di PC1 mendapat 226. Setelah selesai, alamat tersebut dikembalikan ke pool. Dan ini tidak tetap, siapa cepat dia dapat. Kalau IP public habis, perangkat berikutnya harus menunggu. Kelebihannya ini lebih hemat daripada static NAT, dan kekurangannya masih membutuhkan banyak alamat public. Selanjutnya 623. 623 Port Address Translation atau PAT ini adalah NAT yang paling sering digunakan. Jadi PAT ini memungkinkan banyak alamat privat menggunakan satu alamat publik. Perbedaannya, setiap koneksi dibedakan menggunakan nomor port. Misalnya di rumah ada laptop, HP, smart TV, tablet, semuanya memakai WiFi dan ISP hanya memberi satu alamat publik. Jadi dengan cara bagaimana router membedakannya, yakni dengan menggunakan nomor port. Contohnya laptop ada di 192, 168, 110 dengan port 1555 dan HP 192, 168, 120 dengan port 1331. Dan setelah NAT itu menjadi 36, 80, 110, portnya 1555 dan yang selanjutnya 36, 80, 110, portnya 1331. Ini IP publiknya sama, portnya berbeda saat balasannya datang. Dan ini router melihat nomor port untuk menentukan paket harus dikirim perangkat yang mana. Dan kelebihannya sangat hemat IP publik, bisa digunakan ribuan perangkat dan paling umum digunakan di rumah dan perusahaan. Bisa dilanjut oleh pemateri yang kedua, rekan saya, silakan. Baik, saya akan melanjutkan ke 6.2.4 yaitu Next Available Port. Nah, pada port address translation atau PAT, satu alamat IP publik dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak perangkat yang berada di jaringan lokal. Agar setiap koneksi tetap dapat dibedakan, router menggunakan nomor port sebagai identitas tambahan. Ketika sebuah host mengirimkan paket ke internet, router akan berusaha mempertahankan nomor port asli. Namun, apabila port tersebut sudah digunakan oleh koneksi lain pada IP publik yang sama, router akan secara otomatis mencari nomor port lain yang masih tersedia. Proses inilah yang disebut Next Available Port. Dengan mekanisme ini, setiap sesi di komunikasi memiliki kombinasi alamat IP publik dan nomor port yang unik sehingga tidak terjadi konflik antar koneksi. Next, 6.2.5. Nah, 6.2.5 yaitu NAT and PAT comparison. Network Address Translation atau NAT dan Port Address Translation atau PAT sama-sama berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP public. Tetapi keduanya memiliki cara kerja yang berbeda. Pada NAT biasa, setiap IP private diterjemahkan menjadi satu alamat IP public sehingga dibutuhkan lebih banyak IP public apabila terdapat banyak perangkat yang ingin mengakses internet. Sebaliknya, PAT tidak hanya menerjemahkan alamat IP, tetapi juga memanfaatkan nomor port sehingga banyak perangkat dapat menggunakan satu alamat IP publik secara bersamaan. Oleh karena itu, PAT lebih efisien dalam penggunaan alamat IP versi 4 dan menjadi metode yang paling banyak digunakan pada jaringan rumah maupun perusahaan karena mampu menghemat ketersediaan alamat IP publik. Next. Next yaitu paket without a layer 4 segmen. Nah, PAT bekerja dengan memanfaatkan informasi pada layar 4, yaitu port TCP atau UDP, untuk membedakan setiap sesi komunikasi. Namun, tidak semua paket jaringan memiliki header layar 4. Contohnya adalah paket ICMP yang digunakan pada perintah ping, serta beberapa paket IP yang mengalami fragmentasi, karena paket-paket tersebut tidak memiliki nomor port. Router NAT menggunakan identitas lain seperti ICMP identifier untuk membedakan setiap koneksi. Dengan mekanisme tersebut, proses translasi alamat tetap dapat digunakan meskipun paket tidak memiliki informasi port sebagai mana pada protokol TCP atau UDP. Next. Yaitu paket tracer investigate NAT operation.
Nah, pada praktikum ini, pengguna mempelajari bagaimana proses NAT berlangsung di dalam router menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Setelah konfigurasi NAT selesai dilakukan, router akan membuat tabel translasi yang berisi pasangan antara alamat IP private dan alamat IP public yang digunakan selama proses komunikasi. Informasi tersebut dapat dilihat menggunakan perintah IPNet Translation. Sekarang statistik penggunaan NAT seperti jumlah translasi yang aktif, jumlah paket yang berhasil diterjemahkan, dan informasi antarmuka, inside maupun outside dapat bisa menggunakan perintah IPNet statistik. Melalui praktikum ini, pengguna dapat memahami bahwa setiap paket yang melewati router akan diterjemahkan sesuai aturan NAT yang telah dikonfigurasi. Next, ke 6.3.1. Nah, Network Address Translation atau NAT memiliki beberapa keuntungan menjadikannya banyak digunakan pada jaringan komputer modern. Keuntungan utama NAT adalah mampu menghemat penggunaan alamat IP versi 4 public karena banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat berbagi satu atau beberapa alamat IP public. Selain itu, NAT juga meningkatkan keamanan jaringan karena alamat IP private tidak dapat diakses secara langsung dari internet. Penggunaan NAT memberikan fleksibilitas bagi administrator jaringan untuk mengubah skema alamat IP internal tanpa harus memengaruhi koneksi ke jaringan eksternal. Dengan demikian, NAT menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi keterbatasan alamat IP versi 4 sekaligus mempermudah pengelolaan jaringan. Next yaitu disadvantage of NAT. Nah, di samping memiliki berbagai kelebihan, NAT juga memiliki beberapa kekurangan. Setiap paket yang melewati router harus diterjemahkan terlebih dahulu sehingga menambah beban kerja pada perangkat router dan dapat meningkatkan waktu pemrosesan paket. Selain itu, NAT menghilangkan konsep komunikasi end-to-end karena perangkat di internet tidak dapat langsung mengakses perangkat yang berada di jaringan private tanpa konfigurasi tambahan seperti static NAT atau port forwarding. Beberapa aplikasi seperti FTP, FOLP, dan VPN juga dapat mengalami kendala karena informasi alamat IP atau nomor port ikut berubah selama proses transaksi. Oleh sebab itu, konfigurasi NAT kurang tepat dapat menyulitkan proses troubleshooting ketika terjadi gangguan pada jaringan. Next yaitu 6.4.1. Nah, static NAT skenario. Nah, static NAT digunakan ketika sebuah perangkat pada jaringan internal selalu dapat diakses menggunakan alamat IP public yang tetap. Pada metode ini, satu alamat IP private dipetakan secara permanen ke satu alamat IP public sehingga transaksi yang dilakukan router tidak akan berubah. Contoh penerapan static NAT adalah pada server web, server email, atau perangkat CCTV yang harus dapat diakses dari internet setiap saat. Dengan adanya pemetaan tersebut, penggunaan dari luar jaringan dapat mengakses layanan menggunakan alamat IP publik yang sama tanpa dipengaruhi oleh perubahan koneksi maupun sesi komunikasi. Next. Nah, yaitu configure static NAT. Configure static NAT pada perangkat Cisco dilakukan dengan menentukan antarmuka yang terhubung ke jaringan internal sebagai inside interface dan interface yang terhubung ke internet sebagai outside interface. Setelah kedua interface ditentukan, administrator membuat aturan translasi menggunakan perintah IPNet source static yang berisi pasangan alamat IP private dan alamat IP public. Konfigurasi tersebut memastikan bahwa setiap paket yang berasal dari alamat IP private tentu akan selalu diterjemahkan menjadi alamat IP public yang sama. Dengan demikian, perangkat internal dapat diakses secara konsisten dari jaringan eksternal. Next.
Next adalah analyze static NAT. Setelah konfigurasi static NAT selesai dilakukan, administrator perlu memastikan bahwa translasi telah berjalan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan menggunakan perintah show IP NAT translation yang akan menampilkan pasangan antara alamat IP private dan alamat IP public yang telah dipetakan secara permanen. Selain itu, perintah show IP NAT statistik dapat digunakan untuk melihat statistik penggunaan NAT, termasuk jumlah translasi yang aktif dan informasi antara interface yang terlibat. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa perangkat internal dapat berkomunikasi dengan jaringan eksternal melalui alamat IP publik yang telah ditentukan serta membantu proses identifikasi apabila terjadi masalah pada konfigurasi NAT. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya lanjutkan ke 6.4.4 yaitu verify static NAT atau verifikasi NAT static. Jadi setelah kita selesai melakukan konfigurasi NAT static, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi untuk memastikan bahwasanya apakah konfigurasi tersebut itu sudah berjalan dengan benar ataukah tidak. Perintah pertama yang digunakan adalah show IP NAT translation, di mana perintah ini berfungsi untuk menampilkan tabel translasi NAT yang sedang aktif. Karena yang digunakan adalah static NAT, maka hasil translasi akan selalu muncul di tabel NAT meskipun belum ada komunikasi yang sedang berlangsung. Hal ini berbeda dengan dynamic NAT yang hanya muncul ketika ada traffic. Jika sedang ada komunikasi aktif, misalnya klien sedang mengakses server, maka output yang ditampilkan akan lebih lengkap. Selain IP address lokal dan public, kita juga bisa melihat address tujuan atau offset address yang sedang berkomunikasi. Selain itu, ada juga perintah show IP NAT static, di mana perintah ini digunakan untuk melihat static NAT seperti jumlah translasi yang aktif, interface inside dan outsetnya, serta jumlah hits dan missesnya. Hits itu menunjukkan berapa kali proses translasi NAT berhasil dilakukan, sedangkan misses itu menunjukkan ada paket yang belum memiliki translasi sehingga router harus membuat translasi baru atau tindak menemukan translasi yang sesuai. Sebelum melakukan pengujian, biasanya administrator itu menjalankan perintah clear IP NAT static terlebih dahulu supaya data statik yang sebelumnya dihapus. Dengan begitu, hasil pengujian yang kita lihat itu benar-benar berasal dari percobaan yang baru dilakukan. Jika setelah klien mengakses server nilai hitsnya bertambah, misalnya dari 0 menjadi 4, maka itu menandakan bahwa proses static NAT telah bekerja dengan baik. Next. Oke, 6.4.5 paket raster configure static NAT. Jadi di modul ini kita mempraktikkan paket tracer akan mencoba mengimplementasikan static NAT. Jadi dalam sebuah jaringan nyata, komputer atau server di dalam perusahaan itu kan biasanya menggunakan IP private. Tetapi IP private itu tidak dapat diakses secara langsung melalui internet. Oleh karena itu diperlukan proses translasi menjadi IP public menggunakan NAT. Di mana di aktivitas ini terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama, kita melakukan pengujian akses sebelum NAT dikonfigurasi, di mana di tahap ini perangkat dari luar itu tidak dapat mengakses server karena server masih menggunakan alamat private. Yang kedua, kita melakukan konfigurasi static NAT, yaitu memetakan satu IP address private server ke satu IP address public secara tetap atau permanen. Yang ketiga, setelah konfigurasi selesai, kita melakukan pengujian kembali. Jika berhasil, perangkat dari luar jaringan sudah dapat mengakses server menggunakan IP address public yang telah dipetakan. Di mana melalui praktik ini, kita dapat memahami bahwasanya static NAT itu sangat cocok digunakan untuk server yang harus selalu bisa diakses dari internet seperti web server atau mail server. Next. Oke, 251. Dynamic NAT skenario. Selanjutnya kita masuk ke dynamic NAT ya. Kalau static NAT itu menggunakan satu IP address public yang tetap
untuk satu perangkat, maka untuk dynamic NAT itu bekerja dengan secara otomatis dengan mengambil IP address public dari sebuah pool atau kumpulan IP address. Jadi ketika sebuah perangkat di jaringan internal ingin mengakses internet, router itu akan memilih salah satu IP address public yang masih tersedia di pool tersebut. Di contoh topologinya, di sini terdapat dua jaringan lokal ya, yaitu 192.168.10.0/24 dan juga 192.168.11.0/24. Router 2 itu memiliki pool IP address public mulai dari 209.165.200.226 sampai dengan 209.165.200.240, di mana setiap perangkat yang membutuhkan akses internet akan dipinjamkan satu IP address public dari pool tersebut. Jika seluruh address di dalam pool sudah digunakan, maka perangkat lain harus menunggu sampai ada address yang kembali tersedia. Jadi konsep utama dynamic NAT itu adalah one-to-one translation, tetapi IP address public yang digunakan tidak permanen, melainkan dipilih secara otomatis dari pool yang telah dikonfigurasi. Next. Selanjutnya di 6.5.2 yaitu configure dynamic NAT. Jadi untuk mengkonfigurasi dynamic NAT ada beberapa langkah yang dilakukan, di mana langkah pertama itu kita membuat pool IP address publicnya menggunakan perintah IP NAT pool, di mana di contoh ini pool diberi nama NAT pool 1 dengan rentang alamat 209.165.200.226 sampai dengan 209.165.200.240. Setelah itu dibuat akses control list-nya atau ACL untuk menentukan jaringan mana saja yang boleh menggunakan NAT. Lalu kemudian router menghubungkan ACL tersebut dengan pool menggunakan perintah IP NAT inside source list. Dan langkah terakhirnya kita menentukan interface inside dan outside-nya menggunakan perintah IP NAT inside dan juga IP NAT outside. Setelah semua konfigurasi selesai, setiap host yang sesuai dengan ACL akan mendapatkan salah satu IP address public dari pool ketika mengakses jaringan luar. Next. 6.5.3 Analysis Dynamic NAT inside to outside. Di bagian ini kita akan menjelaskan proses ketika paket dikirim dari jaringan internal menuju internet. Misalnya, terdapat dua komputer, yaitu PC 1 dan juga PC 2, yang ingin mengakses sebuah server di internet. Router R2 itu menerima paket dari kedua komputer tersebut melalui interface inside. Karena IP address private tidak bisa digunakan di internet, maka si router ini akan memeriksa apakah paket tersebut memenuhi aturan ACL atau tidak. Apabila memenuhi, router akan mengambil satu IP address public yang masih tersedia dari pool. Sebagai contoh, PC 1 itu memiliki IP 192.168.10.10 yang diterjemahkan menjadi 209.165.200.226. Sedangkan untuk PC 2 itu IP-nya 192.168.11.10 yang diterjemahkan menjadi 209.165.200.227. Di mana setelah proses translasinya selesai, router akan mengganti address sumber paket dengan IP public tersebut, kemudian meneruskan paketnya ke internet. Next. 6.5.4 Analyze Dynamic NAT outside to inside. Selanjutnya kita akan melihat proses ketika balasan dari server kembali menuju jaringan internal. Server itu akan mengirimkan paket ke IP address public yang sebelumnya digunakan oleh masing-masing komputer. Ketika paket sampai di router R2, router akan melihat tabel NAT untuk mencari pasangan antara IP public dan juga IP private-nya. Misalnya, address 209.165.200.226 akan diterjemahkan kembali menjadi 192.168.10.10. Sedangkan untuk address 209.165.200.227 itu diterjemahkan menjadi 192.168.11.10. Setelah proses translasi selesai, paket itu diteruskan ke komputer yang benar sehingga komunikasi dapat berlangsung secara normal. Jadi walaupun perangkat di jaringan lokal menggunakan IP private, komunikasi dengan internet tetap dapat dilakukan karena
Si router selalu menerjemahkan IP address saat paket keluar maupun saat paket kembali masuk. Next. Selanjutnya di 6.5.5 Verify Dynamic NAT. Jadi setelah konfigurasinya selesai, langkah terakhir adalah melakukan verifikasi ya. Perintah show IP NAT translation itu digunakan untuk melihat daftar translasi yang sudah dibuat oleh si router. Kita bisa mengetahui IP address private mana yang sedang menggunakan IP address public tertentu. Jika ingin melihat informasi yang lebih lengkap, kita dapat menggunakan show IP NAT translation verbose, di mana perintah ini itu menampilkan waktu pembuatan translasi, lama penggunaan, serta sisa waktu sebelum translasi dihapus. Untuk menghapus seluruh translasi yang masih tersimpan, digunakan perintah clear IP NAT translation, di mana perintah ini biasanya itu digunakan sebelum melakukan pengujian ulang supaya hasilnya lebih akurat. Setelah itu terdapat perintah show IP NAT static yang menampilkan jumlah translasi aktif, jumlah address dalam pool, jumlah address yang sudah digunakan, dan juga nilai hits dan juga missesnya. Jika hasil verifikasi itu menunjukkan translasi aktif bertambah dan address dari pool itu berhasil digunakan, berarti konfigurasi dynamic NAT-nya telah berhasil. Next. 6.5.6 paket tracer configure dynamic NAT. Jadi di praktik paket tracer kali ini kita diminta untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengkonfigurasi dynamic NAT sesuai dengan topologi yang diberikan. Kemudian yang kedua, melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa setiap perangkat di jaringan internal itu berhasil memperoleh IP address public dari pool ketika mengakses internet. Melalui praktik ini, kita dapat memahami secara langsung bagaimana proses dynamic NAT bekerja mulai dari konfigurasi, translasi address, hingga proses verifikasinya. Next. Kita ke modul 6.6 PET. Yang pertama, 6.6.1 PET skenario. Selanjutnya kita masuk ke materi port address translation ya, atau yang biasa kita sebut PET. Kalau dynamic NAT itu membutuhkan banyak IP public dalam sebuah pool, PET itu justru jauh lebih efisien karena banyak perangkat dapat berbagi satu IP address public yang sama. Supaya router tetap bisa membedakan setiap koneksi, PET ini menggunakan nomor port sebagai identitas setiap sesi komunikasinya. Lalu di contoh topologi ini terdapat dua komputer, yaitu PC1 dan PC2 yang sama-sama mengakses server dari internet. Meskipun kedua komputer itu menggunakan satu atau beberapa IP public yang sama, si router tetap dapat membedakan koneksi beberapa berdasarkan kombinasi IP address dan juga nomor portnya. Karena penggunaan IP address public menjadi lebih hemat, PET itu merupakan metode NAT yang paling banyak digunakan pada jaringan rumah maupun perusahaan untuk saat ini. Next. 6.6.2 Configure PET to use a single IP versi 4 address. Untuk mengkonfigurasi PET menggunakan satu IP address public, langkahnya hampir sama seperti dynamic NAT tadi. Perbedaannya terletak pada penggunaan keyword overload pada perintah IP NAT inside source, di mana keyword overload itu memungkinkan banyak host di jaringan internal menggunakan satu IP address public secara bersamaan. Di contoh konfigurasinya sendiri, seluruh jaringan 192.168.0.0/16 yang sesuai dengan ACL akan diterjemahkan menjadi IP address public pada interface serial 0/1/1 yaitu 209.165.200.225. Walaupun semua perangkatnya menggunakan IP public yang sama, si router tetap dapat membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port yang tersimpan di tabel NAT. Di mana dengan cara ini penggunaan IP address public menjadi jauh lebih efisien dibandingkan static NAT maupun dynamic NAT. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini pada 6.6.3 tentang configure PET to use an address pool. Di sini
Eh, pada bagian ini, jika sebelumnya lokasi memiliki lebih dari satu alamat IP versi 4 publik, nah alamat-alamat tersebut bisa dikumpulkan menjadi satu pool yang digunakan oleh PET. Pool alamat yang jumlahnya sedikit ini kemudian akan dibagikan kepada lebih banyak perangkat sehingga banyak host bisa menggunakan alamat IP publik yang sama untuk mengakses internet. Sama seperti sebelumnya, untuk mengkonfigurasi PET pada pool NAT dinamis cukup menambahkan kunci overload pada perintah IPNet inside source. Nah, topologinya masih sama seperti sebelumnya, yaitu PC1 dan PC2 di jaringan internal terhubung melalui router 1 dan router 2 menuju internet ke server 1 dan server 2. Pada contoh konfigurasi, di sini kita menggunakan NAT pool 2 yang diikat dengan sebuah ACL untuk mengizinkan jaringan 192.168.0.0/16 supaya bisa diterjemah. Nah, host-host ini biasanya berbagi alamat IP versi 4 dengan dalam pool tersebut karena PET sudah diaktifkan dengan kata kunci overload. Selanjutnya 6.6.4 tentang analyze PET PC to server. Jadi pada bagian ini kita menganalisis bagaimana proses PET ini bekerja ketika ada traffic dari PC menuju server. Nah, di sini perlu diketahui proses NAT overload ini sebenarnya sama saja baik menggunakan satu alamat IP maupun menggunakan pool alamat. Nah, dalam contoh ini PET digunakan PET dikonfigurasi menggunakan satu alamat IP versi 4 publik. Nah, di sini PC1 ingin berkomunikasi dengan web server 1 dan pada waktu yang bersamaan PC2 juga ingin membangun sesi komunikasi dengan web server server 2. Kemudian PC2 juga ingin membangun sesi komunikasi dengan web server. Sementara router 2 sudah diaktifkan fitur PET-nya. Nah, prosesnya adalah yang pertama itu PC1 dan PC2 itu sama-sama mengirimkan paket menuju server 1 dan server 2. Nah, PC1 menggunakan alamat sumber 192.168.10.10 dengan port sumber TCP 144.1.444, sedangkan PC2 menggunakan alamat sumber 192.168.10.11 dan secara kebetulan juga memakai sumber yang sama yaitu 1444. Kemudian dari PC1 sampai ke router 2 dengan menggunakan PET. Nah, router 2 yang mengubah sumber alamat IP versi 4 menjadi global, yaitu 209.165.200.225 karena sebelumnya ada perangkat lain di table NAT yang menggunakan port 1444, maka PET tetap mempertahankan nomor PET yang sama. Kemudian setelah itu PC1 dan PC2 tiba di router 2. Nah, karena PET dikonfigurasi hanya menggunakan satu alamat global untuk semua translasinya yaitu 209.168.200.225, maka alamat sumber PC2 yaitu diubah menjadi alamat global yang sama. Namun, karena PC2 memiliki nomor port sumber yang berbeda dengan entry PET milik PC1, maka PET akan menaikkan nomor port sumber tersebut sampai ditemukan nilai yang unik di tabelnya. Selanjutnya di sini analyze PET server to PC. Nah, di sini kita dari arah sebaliknya
yaitu bagaimana balasan traffic menuju PC meskipun PC1 dan PC2 itu sama-sama menggunakan alamat global hasil translasi yang sama yaitu 209, 165, 200, 225 dan sama-sama menggunakan nomor port dengan awalan 1444. Perbedaan nomor port hasil translasi milik PC2 yaitu 1445 membuat setiap entry di dalam table NAT itu tetap unik. Nah, di sini prosesnya yaitu keempat server akan menggunakan port sumber dan alamat sumber dari paket yang diterimanya sebagai port tujuan, alamat tujuan untuk traffic balasan. Nah, dari sudut pandang server, seolah-olah kedua server ini tuh sedang berkomunikasi dengan host yang sama yaitu 209, 165, 200, 225. Padahal sebenarnya bukan demikian. Nah, selanjutnya ketika paket balasan tiba di router 2, router akan mencari entry yang unik dan table path-nya itu berdasarkan alamat tujuan dan port tujuan masing-masing dari paket tersebut. Nah, untuk paket di server 1, meskipun alamat tujuannya 209, 165, 200, 225 memiliki banyak entry, hanya ada satu entry yang dengan port tujuan 1444. Nah, berdasarkan entry tersebut, router 2 itu akan mengubah tujuan paket menjadi 192, 168, 10.10 tanpa perlu mengubah port. Lalu paket diteruskan menuju PC1. Selanjutnya, ketika paket tiba di server dari server 2, router itu akan melakukan proses yang serupa. Alamat tujuannya 209, 168, 200 dan 200, 225 kembali ditemukan dengan banyak entry. Selanjutnya, di sini verify path. Nah, setelah kita memverifikasi konfigurasi path, di sini router 2 telah mengkonfigurasi untuk menyediakan layanan path bagi seluruh klien dengan jaringan 192.168.0.0.16. Nah, perintah yang digunakan untuk memverifikasi path sebenarnya sama dengan perintah yang digunakan untuk memverifikasi NAT statis, namun maupun NAT dinamis. Nah, salah satu perintahnya di sini show IP NAT translation yang akan menampilkan hasil transaksi dari dua host yang berbeda menuju dua web server yang berbeda pula. Nah, selanjutnya di sini ada perintah show IP NAT status yang berfungsi untuk memverifikasi bahwa NAT pool 2 telah mengalokasikan satu alamat yang sama untuk kedua proses translasi tersebut. Selanjutnya di sini paket tracer. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan praktik menggunakan paket tracer dengan 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mengkonfigurasi dynamic NAT dengan overload. Yang kedua, memverifikasi implementasi dynamic NAT dengan overload yang sudah dikonfigurasi. Yang ketiga, mengkonfigurasi path dengan menggunakan interface. Dan yang keempat, memverifikasi implementasi path berbasis interface tersebut. Selanjutnya, nah, di sini selanjutnya NAT for IP versi 6. Di sini bagian hubungan antara NAT dengan IP versi 6. Nah, sebenarnya alamat IP versi 6 ini memang sejak awal dikembangkan dengan tujuan untuk menghilangkan kebutuhan NAT seperti alamat pada IP versi 4, yaitu pemrosesan translasi antara alamat publik dengan alamat privat. Nah, meskipun begitu, alamat versi 6 tetap memiliki ruang alamat private-nya sendiri yang disebut dengan unique local address atau ULA sini. Nah,
ULA ini tuh mirip dengan alamat IP RFC 1918 pada alamat versi 4, namun tujuannya itu berbeda. Nah, alamat ULA ini yang dimaksud hanya untuk berkomunikasi lokal di dalam satu site saja. Nah, meskipun demikian, alamat versi 6 itu tetap menyediakan mekanisme translasi protokol antara alamat versi 4 dan alamat versi 6 yang dikenal dengan istilah NAT 64. Nah, selanjutnya NAT 64 di sini ya yang digunakan alamat versi NAT 64 ini NAT untuk alamat versi 6 yang digunakan dalam konteks yang berbeda ya dibandingkan dengan NAT untuk IP versi 4. Jadi dalam topologinya di sini terdapat sebuah router yang disebut dengan NAT 64, router yang terhubung ke tiga sisi yang berbeda, yaitu alamat versi 6, alamat versi 4, dan jaringan yang hanya menggunakan alamat versi 6. Nah, traffic alamat versi 6 asli akan mengalir secara native di jaringan alamat versi 6, sedangkan traffic menuju jaringan IP versi 4 akan melalui proses NAT 64. Nah, NAT untuk IP versi 6 ini sebaiknya tidak digunakan dalam strategi jangka panjang, melainkan hanya sebagai mekanisme sementara untuk memantau jenis NAT untuk IP versi 4. Nah, salah satunya adalah Network Address Translation Protocol atau NAT PT. Namun NAT PT ini sudah dinyatakan usang atau deprecated oleh IETF dan digantikan dengan NAT 64. Nah, pembahasan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini untuk selanjutnya di sini kita mengerjakan pakai Trace configure NAT for IP versi 4. Nah, di sini ada dua tujuannya, yaitu mengkonfigur NAT dan PAT dan mengkonfigur statis NAT. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini kita juga diminta untuk mengkonfigur NAT versi 4. Nah, di sini juga ada part-part yang harus dikerjakan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini what did I learn in this module? Jadi pada modul ini apa yang dapat kita pelajari dari modul ini? Jadi di modul ini kita belajar tentang IP public versi 4 dan versi 6. Dan mempelajari tentang NAT. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan modul 6 ini dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.